Mereka para sahabat yang ikut dalam perang Badar, setidaknya ada 300-an orang. 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 317 atau 319 itu. Orang sebanyak itu sudah dijamin oleh Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah. 300-an orang dan mereka masih hidup. Allah sudah berkata kepada mereka, wahai kalian yang ikut dalam perang Badar, silahkan kalian berbuat apa saja, aku sudah mengampuni dosa kalian. Di antara mereka usianya masih puluhan tahun berikutnya baru meninggal, tapi dosanya sudah diampuni oleh Allah. Bahkan di antara para sahabat ahli Badar ini, di antaranya nanti ada seorang sahabat yang melakukan dosa besar, berkhianat dalam tanda kutip, mengkhianati Rasulullah, tapi oleh Rasulullah cuma mengatakan dia termasuk ahli Badar, dan Allah sudah mengatakan silahkan kalian wahai ahli Badar berbuat apa saja, aku sudah mengampuni dosa kalian. Ini mereka yang ikut dalam perang Badar, Pak. Ada lagi mereka yang jumlahnya 1.400-an orang, Allah ridho kepada mereka semuanya. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, apakah mungkin hamba yang diridhai Allah ini disiksa di neraka? Mungkin atau tidak? Kan tidak mungkin. Bukti Allah ridho itu, kalau mereka meninggal, mereka akan langsung Allah berikan surga. Dan jumlahnya 1.400 orang. Mereka yang dulu ikut dalam Bai'atur Ridwan, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah ini, ada baiat, ada sumpah setia untuk tetap bersama Rasulullah dalam keadaan apapun, tidak lari, tidak takut kondisi apapun. Karena, kenapa sampai ada baiat sumpah setia ini? Karena saat itu ada sahabat Nabi yang dikabarkan dibunuh. Dia sebagai utusan Nabi diutus ke Mekah, bertemu dengan para pemimpin Quraisy untuk menyampaikan kabar bahwa muslimin cuma pengen datang ke Mekah melakukan umroh, setelah itu muslimin akan kembali lagi ke Madinah. Tapi oleh Quraisy dihalangi sampai mereka berhenti di Hudaybiyah. Maka utusan ini, Utsman bin Affan ini, untuk menegaskan, kami cuma pengen umroh, setelah itu kami selesai, kami akan kembali. Malah Utsmannya ditahan lama di Mekah sampai tersiar kabar Utsman telah dibunuh oleh Quraisy. Maka kemudian Rasulullah, karena membunuh seorang utusan itu artinya adalah ngajak perang. Membunuh utusan itu, membunuh duta itu artinya adalah pelecehan, pengkhianatan kepada kelompok yang diwakili oleh duta ini. Maka kemudian Rasulullah menyerukan para sahabat yang hadir sebanyak 1.400-an orang ini untuk berbaiat sumpah setia. Sumpah setianya adalah siap untuk bersama dengan Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Kenapa begitu? Karena mereka datang ke Mekah tidak membawa senjata. Jadi kalau seandainya mereka perang, ya mereka perang paling membawa senjata ketika perjalanan. Cuma pedang yang tidak panjang, pedang yang dimasukkan ke dalam sarungnya. Jadi artinya kalau perang dengan cuma membawa pedang begitu, kesempatan menangnya sangat kecil. Tetapi mereka diajak untuk berbaiat, untuk menunjukkan keimanan mereka kepada Allah, kepada Rasulullah. Dan semuanya berbaiat kecuali satu orang. Karena satu orang ini adalah orang munafik. Ketika semuanya berbaiat, dia malah ngumpet di bawah kendaraannya, di bawah ontanya, biar tidak terlihat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan justru ini hikmahnya. Justru ini hikmahnya. Kenapa orang munafik ini tidak ikut berbaiat?
Karena ayatnya turun mengatakan